Halo teman-teman dan sahabat-sahabat di internet. Assalamualaikum dan salam sehat kepada kita semua. Saya Ilham Habibie dan saya hari ini mau bicara mengenai perbedaan turboprop dengan turbojet atau turbofan. Sekali lagi, turboprop seperti yang kita lihat di sini di A80 dengan turbojet atau turbofan. Sesungguhnya bukan turbojet tapi namanya turbofan. Which is a plane made in Indonesia. Nah ini saya kira yang saya perlu perjelas adalah coba diperhatikan dua-duanya turboprop, turbojet atau turbofan. Jadi inti daripada teknologinya sama, menggunakan teknologi turbin. Turbin itu bagaimana fungsinya turbin? Jadi turbin ini dia mengisap udara dari luar, diperpadat di alat yang namanya kompresor. Itu ada kompresor, itu bisa berfungsi secara radial, jadi dia itu udaranya diperpadat secara radial gitu. Jadi dari dalam keluar. Ada juga kompresor yang secara aksial, jadi dia itu menyedot udaranya dan udaranya itu berjalan sesuai dengan asnya, jadi aksial, diperpadat secara aksial itu. Tapi dua-duanya diperpadat, jadi udaranya diperpadat yang diisap dari luar. Kemudian kalau dia sudah sangat padat, dimasukin bahan bakarnya. Kalau di pesawat terbang itu kerosin, dimasukin, terus ada percikan api, dia boleh dikatakan ada seperti letusan kecil, dan karena ada energi masuk, udaranya menjadi sangat cepat. Panas dan cepat melalui turbinnya. Turbin juga kurang lebih sama bentuknya kayak kompresor, hanya saja dia bukan untuk perpadat udaranya, tapi dia mendorong sesuatu. Dalam hal itu, kalau untuk turbofan dia mendorong as, di mana di ujung asnya di depan itu ada turbopropnya, tapi didorong karena ada putaran yang disebabkan oleh gerakan turbinnya. Kalau di sini di turbojetnya atau turbofannya sebetulnya sama. Jadi ada semacam as atau yang juga mendorong putaran daripada yang di depan ini namanya fan. Kalau itu memang kelihatannya berbeda karena di sini fannya dikasih selimut. Namanya nacelle, N-A-C-E-L-L-E. Itu bahasa Perancis gitu ya, nacelle. Nacelle itu adalah bungkus daripada si turbofan tersebut. Kenapa di sini ada bungkusnya, di sini tidak? Karena putaran daripada fan itu cepat sekali, jauh lebih cepat dari ini, sehingga gaya dorongnya memang lebih besar. Nah, prinsipnya karena dia memang besar sekali kecepatannya, kalau tidak dikasih bungkus ini, maka udaranya tidak bisa lurus ke belakang, tapi sebagian dia ke samping, sehingga energinya kebuang. Jadi kalau kita membayangkan, gaya dorong itu hanya udara yang dipercepat ke arah yang sama ke belakang, jadi pesawatnya mau ke depan, udaranya dia dihembuskan ke belakang, tapi kalau dia ke samping tidak bermanfaat, itu dia boleh dikatakan loss. Nah kalau di sini karena dia putaran daripada asnya dan propellernya lebih kecil, karena dia memang gaya dorongnya lebih kecil, maka tidak perlu ada selimut. Tapi keuntungan daripada turboprop itu kenapa? Kita lihat saja, diameter daripada turbopropnya besar sekali. Kalau di sini diameternya kecil. Ada semacam hukum fisika yang menyatakan kalau kita membandingkan efisiensi daripada satu engine, kalau kita mau membuat gaya dorong yang besar, itu ada efek dari segi termalnya, jadi udara panasnya, ada yang secara mekanis, jadi kita membuat udaranya dia bergerak karena dia ada efek mekanisnya dengan adanya putaran daripada turbofannya. Di sini turbojetnya dia membuat gaya dorong tersebut. Efisiensi mekanis itu kelihatannya memang dari pengalaman lebih bagus daripada dari termonya. Jadi kalau kita percepat dan udara yang dipercepat itu panas sekali dan dihembuskan ke belakang tanpa adanya konversi energi mekanis, maka diperlukan lebih banyak bahan bakar daripada dia menggunakan secara mekanis juga. Jadi boleh dikatakan biarpun udara yang panas itu masih ada dan dihembuskan ke belakang, kalau kita lihat di turbojet atau turbofan,
tetap saja ada sebagian udara yang tidak melalui turbonya sama sekali. Jadi sama dengan di sini, ada sebagian kecil yang masuk ke dalam turbonya, dia dihembuskan dari belakang sebagai udara panas, tapi sebagian besar dia sama sekali tidak masuk ke engine, tapi diisap oleh ditarik oleh si propeller besar ini, kemudian dipercepat, dihembuskan ke belakang sehingga menjadi gaya dorong. Itu lebih efektif. Nah, kalau ini sama, tapi karena dia memang putarannya lebih cepat, sehingga dia harus dikasih selimut. Tapi memang trennya kalau kita lihat di turbofan yang modern, makin lama diameternya menjadi lebih besar. Jadi udara yang tidak lewat engine-nya, yang ya dalam bahasa teknis namanya bypass, dia bypass atau bypass ratio. Jadi engine yang baru kalau kita lihat di Airbus A320 Neo atau di 737 Max itu engine-nya sangat gemuk karena dia memang udara yang diisap oleh si engine itu, dan sebagian besar dia bypass, tidak masuk ke turbin, diperlukan untuk membuat satu gaya dorong yang besar dengan adanya efisiensi yang lebih besar. Nah, kalau ini memang sudah dari awal bypass ratio-nya besar, dan oleh karena itu turboprop itu apa? Biarpun dia gaya dorongnya lebih kecil sehingga dia itu terbangnya lebih pelan, tapi secara efisiensi bahan bakar lebih bagus daripada turbojet atau turbofan. Jadi perbedaannya di situ, kalau dari segi efisiensi bahan bakar turboprop itu unggul, tapi karena dia diameternya besar sekali, satu ketika ini mungkin juga bisa besar sekali, tapi ini teknologinya belum nyampe ke situ. Kerugiannya apa? Karena dia besar sekali, dia tidak bisa terbang cepat. Dan oleh karena itu memang spektrum untuk terbang turboprop itu biasanya di rute-rute yang pendek, katakanlah kurang lebih 500 km. Karena kalau kita di situ memang terbangnya tidak terlalu cepat, perbedaan dengan turbojet mungkin paling 10 menit, 15 menit. Dan untuk penumpang itu tidak ada perbedaannya. Dia mau terbang 1 jam 15 menit, toh kalau dia harus keluar dari pesawat, dia ambil bagasi dari airportnya ke rumah, itu juga banyak hilang waktu di situ, jadi lebih cepat 15 menit tidak menjadi soal. Tapi kalau kita terbang misalnya ribuan kilometer, itu bisa perbedaan 1 jam lebih. Nah, itu baru masuk di akal gitu ya. Jadi turboprop itu paling cocok dari segi bahan bakar dan juga kecepatan untuk rute-rute pendek. Kalau turbofan atau turbojet untuk rute-rute yang lebih panjang dan lebih banyak penumpang. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan sudah lebih jelas. Jadi teknologi intinya dua-duanya turbo ya. Jadi tidak ada perbedaan teknologi, hanya dari segi kincir anginnya ya. Ini kincir angin, katakanlah propeller kincir angin itu besar sekali dan tidak dikasih selimut. Kalau ini lebih kecil, ini siripnya mungkin 8 maksimal, mungkin sekarang ada yang baru mungkin 10, saya tidak tahu, tapi itu makin lama makin banyak. Kalau ini bukan 8 atau 10, itu puluhan, kecil-kecil dan diameternya tidak terlalu besar, tapi putarannya lebih cepat sehingga dia harus kasih selimut. Saya kira itu saja dari saya, sekian, sampai jumpa di lain kesempatan.